Set bogeys 135, 50, Angel 60. Bagi negara-negara barat memang tidak ada pilihan yang harus dikesampingkan dalam membantu Ukraina, tetapi gagasan untuk mentransfer pesawat tempur Inggris sejujurnya tidak masuk akal secara militer. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak telah meminta Kementerian Pertahanan memberikan opsi pemberian pesawat tempur ke Ukraina. F-35B sudah pasti keluar dari kemungkinan dalam konteks ini karena sejumlah alasan teknis, keamanan, politik, dan hukum. Pilihan itu berarti menyisakan kekuatan Typhoon, khususnya jet Trent 1 yang akan dipensiun sekitar tahun 2025. Sekilas ini tampaknya merupakan inisiatif yang hebat dan tentunya memiliki potensi untuk berkontribusi secara simbolis dalam membuka penyediaan lebih banyak jet cepat barat. Sebagai contoh, langkah Inggris baru-baru ini untuk menyediakan sejumlah kecil tank Challenger 2 membantu memacu penyediaan Leopard 2 oleh Jerman dan Abrams oleh Amerika. Namun ada batasan praktis yang signifikan untuk setiap penyediaan Typhoon ke Ukraina dari persediaan Inggris. Ini memberikan resiko sangat tinggi dalam hal kesiapan garis depan Royal Air Force. Dari perspektif praktis, Angkatan Udara Ukraina memiliki beberapa persyaratan utama untuk pesawat tempur barat. Yang paling mendesak adalah meningkatkan kemampuan pertahanan udaranya terhadap pesawat tempur Rusia di dekat garis depan, juga dari rudal jelajah di dalam Ukraina. Tugas ini sangat menantang karena fakta Rusia menyebarkan sistem pertahanan udara berbasis darat yang sangat efektif dan berlapis-lapis di Ukraina. Sistem rudal permukaan ke udara jarak jauh diisi oleh S-400 dan S-300V4. Didukung radar jarak jauh seperti Portland 48JA6K1, sistem ini dapat mengancam pesawat tempur pada jarak lebih dari 100 km di belakang garis depan, bahkan pada ketinggian rendah. Lalu ada sistem jarak menengah seperti Buk M2 dan sistem jarak pendek seperti Tor M1 dan M2. Mereka menambah lapisan ancaman, bahkan terhadap pesawat terbang rendah dalam jarak puluhan kilometer. Saat ini pesawat tempur Rusia juga berpatroli di ketinggian dan kecepatan tinggi di wilayahnya sendiri. Dari tempat tinggi ini mereka mengancam pesawat tempur, pembom, helikopter, dan drone Ukraina dengan rudal jarak jauh R-37M. Typhoon juga sangat rumit untuk dipelihara, dan sejumlah besar kontraktor Inggris dan peralatan pendukung akan diperlukan untuk memberikan bantuan pemeliharaan. Pesawat tempur barat pasti menawarkan peningkatan kapasitas yang signifikan. Mereka bisa mendorong pesawat tempur Rusia lebih jauh dari garis depan. Selain itu, memberikan pencegah yang lebih baik terhadap upaya Rusia yang ingin mendorong lebih dalam ke wilayah udara Ukraina. Namun, jet-jet tempur ini harus terbang sangat rendah untuk menghindari ancaman sistem pertahanan udara Rusia. Strategi ini akan menjadikan rudal akan berada di luar jangkauan efektif yang signifikan dibandingkan dengan rudal Rusia yang diluncurkan dari tempat yang jauh lebih tinggi. Juga hanya rudal udara ke udara barat terbaru dan jarak jauh yang cenderung memberikan kesetaraan praktis dalam jangkauan. Ini membatasi pilihan untuk IM-120 di Amerika atau Meteor Eropa. Masalahnya, Typhoon Trent 1 tidak kompatibel dengan Meteor, dan ekspor IM-120 memerlukan persetujuan dari Amerika. Selain itu, Typhoon tidak benar-benar dioptimalkan untuk penerbangan tingkat rendah, melainkan untuk ketinggian dan kecepatan sangat tinggi guna memberikan jangkauan rudal yang lebih luas. Sebuah taktik yang akan sulit dijalankan mengingat ancaman sistem pertahanan udara jarak jauh Rusia. Kemampuan udara ke daratnya juga terbatas pada pembom PV-2 dengan port penargetan Lightning III. Ini pada dasarnya tidak berguna dalam lingkungan ancaman di garis depan Ukraina. Persyaratan utama Ukraina lainnya untuk pesawat tempur barat adalah mereka dapat mengoperasikannya secara berkelanjutan, termasuk ketika pangkalan udaranya diserang. Di sini Typhoon kurang cocok dengan kebutuhan Ukraina. Peralatan dan praktek pemeliharaan pesawat Inggris dirancang di sekitar pangkalan tetap yang terpusat. Pesawat memiliki intake udara underslung yang membuatnya rentan terhadap kerusakan mesin dari puing-puing benda asing. Hal yang umum terjadi di pangkalan udara keras yang telah digunakan Angkatan Udara Ukraina untuk menghindari sasaran serangan Rusia. Typhoon juga dirancang untuk beroperasi dari landasan pacu yang relatif mulus. Juga tidak dioptimalkan untuk pendaratan pendek di permukaan kasar. Hal yang juga berlaku untuk F-16 yang juga disebut-sebut berpotensi dikirim ke Ukraina.
Untuk bisa mengoperasikan Typhoon atau F-16 secara berkelanjutan, Angkatan Udara Ukraina berarti harus muncul kembali dan mungkin harus memperluas landasan pacunya di pangkalan-pangkalan utama. Tetapi hal ini akan mudah diamati satelit Rusia dan pangkalan tersebut akan diserang baik dengan rudal balistik ataupun jelajah oleh Inggris, yakni 53 unit. Beberapa dari mereka adalah pesawat 2 kursi yang tidak mampu bertempur, dan yang lain telah dipensiunkan dan digunakan sebagai sumber suku cadang untuk membuat yang lain tetap terbang. Jet yang tersisa menjadi sumber utama kekuatan angkatan bersenjata Inggris, dan masalah akan semakin rumit jika sebagian pesawat harus diberikan ke Ukraina. Pilihan paling masuk akal sebenarnya adalah mengirimkan Gripen C. Jet tempur buatan Swedia ini sangat cocok dari sudut pandang operasional. Pesawat secara eksplisit dirancang untuk melawan sistem pertahanan udara Rusia, dan jet ini bisa terbang sangat rendah serta memiliki rangkaian peperangan elektronik internal. Yang paling penting, pesawat lebih mudah dirawat dan dioperasikan dari mana saja. Selama ini, Angkatan Udara Swedia sudah membuktikan dapat melakukan servis, mempersenjatai dan mengisi bahan bakar Gripen di lapangan terbang atau jalan raya yang pendek dan relatif kasar. Mereka juga hanya membutuhkan satu mekanik sangat terlatih yang mengawasi 5 wajib militer dengan hanya beberapa bulan pelatihan. Gripen C juga kompatibel dengan rudal Meteor. Mesin pesawat juga jauh lebih tahan terhadap kerusakan akibat benda asing daripada Typhoon atau F-16. Karena Inggris ingin membantu Ukraina dengan pesawat tempur, maka Gripen bisa menjadi peluang. Kenapa? Karena sekitar 30% komponen Gripen diproduksi di Inggris. Artinya negara ini memiliki pengaruh untuk bisa mendorongnya ke Ukraina, dan mungkin itu akan lebih masuk akal. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.